Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dari kelas Sistem Basis Data C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robert Rahman dengan NIM 22241010 2003. Perkenalkan nama saya Devi Nugraini dengan NIM 2224101102041. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farjanuddin, NIM akhir 2093. Baik, di sini kami akan membahas modul 1 dan 2 tentang studi kasus bengkel, di mana pada soal pertama yaitu identifikasi entiti dan atribut. Yang pertama, entiti dari bengkel yaitu yang pertama adalah transaksi, dan entiti transaksi ini termasuk dalam kategori abstrak. Kemudian deskripsi dari entiti transaksi itu yaitu menyimpan data transaksi pada data tersebut. Kemudian alasan mengapa entiti transaksi ini dijadikan entiti karena agar kita tahu transaksi yang terjadi di bengkel tersebut. Kemudian atribut dari entiti transaksi yaitu nomor faktur, kuantum, dan tanggal. Kemudian keterangan dari entiti ini yaitu jenis tagihan multi-value atribut, karena dalam satu instance transaksi bisa ada beberapa transaksi. Kemudian ketika mencatat transaksi harus juga mencantumkan nama bengkel. Dan yang ketiga yaitu ketika mencatat transaksi perlu juga mencatat suku cadang dan juga servis yang dilakukan pelanggan tersebut. Dan lanjut yang kedua yaitu entiti suku cadang. Entiti suku cadang ini termasuk dalam kategori benda nyata. Kemudian deskripsi dari entiti suku cadang yaitu menyimpan data barang yang ada di bengkel tersebut. Kemudian alasan suku cadang ini dijadikan entiti yaitu agar kita tahu barang apa saja yang ada di bengkel tersebut. Kemudian atribut dari suku cadang yaitu kode parts, nama parts, dan harga. Kemudian keterangan dari suku cadang yaitu supaya tahu suku cadang apa yang dibeli di bengkel tersebut. Kemudian ketika mencatat suku cadang perlu juga untuk mencatat data pelanggan. Kemudian ada entiti pegawai. Pegawai ini termasuk dalam kategori benda nyata. Deskripsi dari entiti pegawai yaitu menyimpan data pegawai yang bekerja di bengkel tersebut. Alasan mengapa pegawai ini dijadikan entiti yaitu agar tahu pegawai tersebut telah melakukan transaksi apa saja dengan pelanggan bengkel. Kemudian atribut dari pegawai yaitu ID pegawai, nama pegawai, nomor HP, dan alamat. Kemudian keterangan dari entiti pegawai yaitu ketika mencatat nama pegawai, maka perlu juga mencatat di mana lokasi bengkel atau cabang bengkel tempat pegawai bekerja. Selanjutnya yaitu entity service. Service sendiri termasuk dalam kategori abstrak. Deskripsinya yaitu menyimpan data pelayanan perbaikan apa saja yang ada di bengkel. Kemudian alasan mengapa service ini dijadikan entity yaitu agar kita tahu pelayanan atau service apa saja yang ada di bengkel tersebut. Atribut dari service sendiri yaitu ID service, jenis service, diskon, dan harga. Kemudian keterangan dari entity service yaitu supaya tahu apa saja pelayanan di entity bengkel. Dan ketika mencatat pelayanan service perlu juga mencatat data kendaraan yang di service. Selanjutnya yaitu entity bengkel. Nah, bengkel ini termasuk dalam kategori benda nyata. Deskripsi dari bengkel itu yaitu menyimpan data-data bengkel tersebut. Alasan mengapa bengkel itu dijadikan entity yaitu supaya kita tahu di mana lokasi servis kendaraan. Kemudian atribut dari bengkel yaitu ID bengkel, nama bengkel, alamat, dan nomor teleponnya. Kemudian keterangannya yaitu ketika melakukan servis perlu mendata atau mencatat nama pegawai, namun pegawai dijadikan atribut karena pegawai merupakan entiti tersendiri. Selanjutnya yaitu entiti kendaraan. Entiti kendaraan itu termasuk dalam kategori benda nyata dengan deskripsi yaitu menyimpan data kendaraan yang pernah melakukan transaksi
tersebut. Alasan mengapa kendaraan dijadikan entity yaitu agar kita tahu kendaraan apa saja yang pernah menggunakan jasa bengkel tersebut. Kemudian atribut dari entity kendaraan yaitu nomor polisi, tipe kendaraan, merek, warna, dan tahun. Dan keterangannya yaitu jenis kendaraan itu merupakan redundan dan ketika mencatat kendaraan perlu juga mencantumkan data servis. Selanjutnya yaitu ada entity pelanggan yang termasuk dalam kategori benda nyata dengan deskripsi menyimpan data nama pelanggan yang melakukan servis di bengkel. Alasan mengapa pelanggan itu dijadikan entity yaitu nama pelanggan wajib dicatat ketika melakukan transaksi kendaraan di bengkel karena jenis kendaraan redundan seperti yang disebutkan sebelumnya. Atribut dari entity pelanggan yaitu ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Kemudian keterangan dari entity pelanggan yaitu ketika mendata nama pelanggan perlu juga mencatat kendaraannya. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 2 yaitu identifikasi entity dari multi value atribut dan redundant atribut. Di sini yang kami temukan mengenai soal nomor 2 ini yaitu entity tipe kendaraan. Tipe kendaraan ini termasuk dalam kategori nyata. Kemudian deskripsinya yaitu menyimpan data tipe kendaraan yang pernah melakukan transaksi di bengkel tersebut. Alasan mengapa tipe kendaraan ini dimasukkan jadi entity agar kita tahu data tipe kendaraan yang pernah melakukan transaksi di bengkel tersebut. Kemudian atribut dari tipe kendaraan yaitu ID tipe dan jenis tipe kendaraan. Kemudian keterangannya yaitu setelah tipe kendaraan jadi entity, atribut ini dihapus dari kendaraan untuk mencatat tipe suatu kendaraan tertentu di entity kendaraan. Cukup dicatat dari ID tipe kendaraan. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 3 yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Di sini kami mengidentifikasi bahwa atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yaitu kerusakan, dan kerusakan ini mengacu pada entity kendaraan. Nah, mengapa kerusakan itu tidak bisa dijadikan entity? Karena hal tersebut dapat menyebabkan multi value, karena bisa saja satu kendaraan itu mengalami lebih dari satu kerusakan. Contohnya seperti kerusakan pada ban atau ban dan mesinnya dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke soal yang nomor 4 yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Di sini masing-masing entity terdapat daftar UID-nya yaitu yang pertama transaksi, daftar UID-nya yaitu nomor faktur, dan itu termasuk dalam natural UID dan termasuk primary UID. Kemudian suku cadang dengan daftar UID-nya yaitu kode part dan termasuk dalam natural UID dan termasuk dalam primary UID. Kemudian pegawai, di sini daftar UID-nya ada dua, yaitu ID pegawai dan nama pegawai. ID pegawai sendiri termasuk dalam artificial UID-nya, kemudian nama pegawai termasuk dalam natural. Dan di sini ID pegawai ini sebagai primary dan nama pegawai sebagai secondary. Kemudian ada service, daftar UID-nya yaitu ID service dan termasuk dalam natural dan termasuk dalam primary UID. Kemudian bengkel juga ada dua yaitu ID bengkel dan nama bengkel. Yang ID bengkel ini termasuk dalam artificial dan primary UID, kemudian nama bengkelnya yaitu termasuk dalam natural UID-nya dan secondary-nya. Kemudian kendaraan terdapat dua juga yaitu nomor polisi dan merek. Nomor polisi ini termasuk natural, kemudian merek termasuk natural juga. Kalau nomor polisi termasuk primary UID dan merek itu secondary. Kemudian tipe kendaraan dengan daftar UID yaitu ID tipe dan termasuk dalam artificial dan merupakan primary UID-nya. Kemudian yang terakhir yaitu pelanggan. Daftar UID-nya yaitu ID pelanggan termasuk dalam natural UID dan primary UID.
Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 5 dengan soal identifikasi relationship antar entity. Di sini teman-teman udah tahu nggak sih kalau tiap entity itu kayak punya relationship atau hubungan. Jadi relationship itu sendiri merupakan hubungan antara satu entity dengan entity lainnya. Untuk di tabel ini sendiri, relationship ditandai dengan warna hijau. Untuk yang cara bacanya sendiri, kita baca dari kolomnya. Yang pertama ada transaksi dengan suku cadang. Di situ ada bertanda warna hijau, kolom berwarna hijau. Kemudian untuk transaksi berhubungan dengan service. Di sini juga ditandai dengan kolom berwarna hijau. Terus kemudian ada transaksi dengan bengkel, itu ditandai dengan kolom berwarna hijau juga. Untuk kolom kedua ada suku cadang di sini. Suku cadang berhubungan dengan service ditandai dengan kolom berwarna hijau. Kemudian untuk pelanggan di sini tidak ada relationship dengan ininya entity lainnya. Kemudian pegawai di sini ada relationship dengan bengkel, kemudian service dengan kendaraan. Selanjutnya untuk modul 2. Untuk soal pertama, beri nama relationship. Jadi di sini seperti hubungan, layaknya hubungan, pasti ada yang namanya nama. Kayak misalkan saya dengan Robert itu teman. Nah, di sini ada antar entity itu juga punya hubungan. Untuk nama hubungan ini bisa kita gunakan seperti kata kerja gitu, seperti itu teman-teman. Untuk membacanya sendiri, kita baca dari kolomnya, kemudian ke barisnya. Seperti ini. Kalau transaksi kolom, kita baca dengan transaksi baris. Di sini juga ada tanda kolom berwarna merah, itu menandakan bahwa kedua entiti tersebut tidak berhubungan. Untuk yang pertama, di sini ada suku cadang pada kolom. Suku cadang pada kolom. Ini dibaca dijual di transaksi. Kemudian untuk transaksi ini yang mohon maaf transaksi pada kolom ini berhubungan dengan suku cadang dan dibaca transaksi menjual suku cadang. Kemudian ada transaksi pada kolom berhubungan pada servis pada baris dan dibaca transaksi menjual jasa servis. Kemudian ada transaksi pada kolom berhubungan pada bengkel pada baris yang dibaca transaksi dilakukan bengkel. Kemudian tadi setelah suku cadang yang dijual transaksi, ada suku cadang dengan pelanggan. Suku cadang dengan pelanggan dibaca suku cadang dibeli pelanggan. Kemudian setelah itu ada pelanggan pada kolom berhubungan dengan suku cadang pada baris. Di sini dibaca pelanggan membeli suku cadang. Kemudian ada pegawai. Pegawai di sini berhubungan pada bengkel. Dibaca sebagai pegawai dimiliki bengkel. Kemudian ada servis pada kolom di sini berhubungan dengan transaksi. Dibaca servis dijual transaksi. Kemudian ada servis pada kolom berhubungan pada kendaraan pada baris dan dibaca servis didapatkan kendaraan. Kemudian untuk entiti selanjutnya ada bengkel. Bengkel pada kolom ini dihubungkan pada transaksi dan dibaca bengkel melakukan transaksi. Kemudian ada bengkel di kolom ini berhubungan dengan baris pegawai. Di sini dibaca bengkel memiliki pegawai. Kemudian yang terakhir ada entiti kendaraan. Entiti kendaraan pada kolom ini berhubungan dengan servis pada baris dan dibaca kendaraan mendapatkan servis. Untuk soal yang selanjutnya ada soal nomor 2 yang berbunyi untuk setiap relationship
tentukan optionality dan entity yang terlibat. Optionality ini bersifat mandatory dan opsional. Jadi mandatory itu wajib dan opsional itu pilihan bisa diisi atau tidak. Untuk yang pertama ada transaksi dengan suku cadang. Di sini optionality transaksi bersifat wajib atau mandatory. Karena setiap transaksi pasti melakukan pembelian suku cadang. Nggak mungkin kita dong kalau kita melakukan transaksi atau pembayaran gitu, nggak ada benda yang dibeli gitu, teman-teman. Terus untuk selanjutnya ada optionality pada suku cadang, itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena setiap suku cadang belum tentu masuk dalam transaksi. Bisa saja pada saat kita melakukan servis di bengkel, kita hanya melakukan servis saja. Seperti itu, teman-teman. Untuk nomor 2 sendiri ada transaksi dengan servis. Yang pertama untuk optionality transaksi di sini wajib. Kenapa? Karena setiap transaksi terdapat servis. Gak mungkin dong kita kalau melakukan pembayaran di bengkel tidak ada servisnya gitu. Terus ada optionality service tidak wajib. Karena setiap servis belum tentu ada pada transaksi. Bisa saja kita hanya melakukan pembelian suku cadang seperti oli atau kampas rem dan lain sebagainya. Untuk relationship yang ketiga ada transaksi dan bengkel. Optionality transaksi di sini wajib. Kenapa teman-teman? Karena setiap transaksi itu harus ada data bengkel yang melakukan servis. Gak mungkin kita dong kalau melakukan transaksi ini nggak ada nama bengkelnya, seperti itu. Kemudian untuk optionality bengkel tidak wajib karena setiap bengkel setiap harinya belum tentu melakukan transaksi. Bisa saja pas hari itu lagi sepi pelanggan. Untuk selanjutnya ada relationship antara bengkel dan pegawai. Optionality bengkel di sini wajib. Kenapa? Karena setiap bengkel itu pasti mempunyai pegawai. Pegawai di sini itu bisa berupa kasir, bisa berupa mungkin OB atau manajer seperti itu, teman-teman. Kemudian ada optionality pegawai, tidak wajib. Karena kenapa? Karena setiap pegawai belum tentu ada di bengkel. Bisa saja di bengkel itu tidak ada OB-nya, bisa saja tidak ada mungkin tidak ada kasirnya langsung dari pegawai atau mekaniknya. Untuk relationship selanjutnya ada service dengan kendaraan. Di sini optionality untuk service sendiri wajib. Kenapa? Karena setiap service itu wajib ada dilakukan pada kendaraan. Kemudian optionality kendaraan tidak wajib. Kenapa? Karena setiap kendaraan itu tidak melakukan servis, teman-teman. Kenapa? Ya bisa aja cuma kayak kendaraan datang itu cuma mau beli part seperti tadi kayak cuma beli oli seperti itu, teman-teman. Terus nomor dan yang terakhir itu ada suku cadang. Suku cadang dengan pelanggan, mohon maaf, ada suku cadang dengan pelanggan. Di sini optionality untuk suku cadang itu tidak wajib karena tidak setiap barang akan dibeli oleh pelanggan. Untuk optionality pelanggan itu wajib. Kenapa? Karena seorang pelanggan akan membeli dari suku cadang ini. Soal melanjutkan ya untuk soal yang tiga. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan. Ya, saya lanjutkan untuk soal yang ketiga, yaitu setiap relationship untuk menentukan cardinality setiap entity yang terlibat ya. Di sini ada 6 relationship. Yang pertama yaitu relationship transaksi dengan suku. Untuk cardinality-nya itu one to many, one-nya transaksi, many-nya suku cadang. Karena satu transaksi bisa untuk beberapa suku cadang yang sama. Beberapa suku cadang yang sama bisa dilakukan di satu transaksi.
Untuk selanjutnya yaitu transaksi dengan service. Cardinality-nya one to many, one-nya transaksi, many-nya service. Kenapa? Karena satu transaksi bisa untuk banyak service bisa dilakukan di satu transaksi. Untuk selanjutnya transaksi dengan bengkel. Cardinality-nya one to many. One-nya bengkel, many-nya transaksi. Kenapa? Satu bengkel bisa untuk beberapa transaksi. Beberapa transaksi berbeda bisa dilakukan di satu bengkel. Relationship service dengan kendaraan. Cardinality-nya one to many. One-nya kendaraan, many-nya service. Kenapa? Banyak service di satu kendaraan. Relationship yang kelima yaitu bengkel dengan pegawai. Cardinality-nya one to many. One-nya bengkel, many-nya pegawai. Kenapa? Satu bengkel bisa memiliki banyak pegawai dan banyak pegawai bisa bekerja di satu bengkel. Maksudnya pegawai itu hanya bisa di satu bengkel, tidak bisa bercabang. Nah, untuk relationship selanjutnya yaitu suku cadang dengan pelanggan. Cardinality-nya one to many. One-nya pelanggan, many-nya suku cadang. Kenapa? Karena banyak suku cadang bisa dibeli satu pelanggan. Oke. Untuk soal yang selanjutnya itu soal keempat, yaitu membuat ERD. ERD ini ada logical model, ada rasional model. Yang logical model ini ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 entity. Nah, untuk yang entity pelanggan ada pagar ini. Nah, itu sebagai primary-nya pelanggan. Karena terlihatnya primary key ini itu bertipe natural ya. Itunya primary key-nya. Nah, untuk yang merah ini, bintang merah ini mandatorinya, dan yang bulat ini optionality-nya. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang berbeda itu kayak bengkel. Nah, di sini kan ada ID bengkel, nama bengkel, alamat, nomor telepon. Primary key-nya itu ID bengkel. Primary key-nya itu tidak terlihat. Kenapa? Karena di sini bertipe itu artifisial, jadi tidak terlihat. Terus di kendaraan, di entity kendaraan, di sini ada itu unique identifier-nya. Sama dengan bengkel tadi, permainannya tidak terlihat karena artifisial. Dan itu opsionalnya ini kan ada titik-titik ya, dengan titik-titik. Yang titik-titik ini opsionalnya ya atau enggak wajib. Nah, yang lurus ini yang tidak titik-titik ini itu wajib. Nah, yang bercabang ini itu maksudnya one to many. One-nya pelanggan, many-nya suku cadang. Nah, untuk nama optionality-nya itu membeli dan dibeli. Itu. Oke, soal yang selanjutnya sama dengan ERD yang tadi ya, tapi ini yang rasionalnya. Oke. Nah, di sini itu lebih lengkap karena lebih lengkap langsung tertera gitu. Di sini ada tipe datanya, ada atributnya, ada foreign key-nya. Nah, yang atas ya, yang kolom kedua ini, ya, yang kolom pertama itu nama, oh ya, contoh pelanggan. Pelanggan ini nama entitinya. Untuk yang baris kedua ini atau kolom kedua ini, itu ada tipe data dan ada nama-nama atributnya.
Ya, seperti ID pelanggan ini unique identifier-nya, dan yang pelanggan ID ini primary key-nya. Beda dengan logical model tadi ya, karena primary key-nya itu ada yang tidak terlihat dan ada yang terlihat. Itu. Tapi di rasional ini itu terpampang semua ya, terlihat semua. Nah, yang baris ketiga ini sama dengan ini kayak petugas ID pelanggan Uni itu sebagai unique identifier-nya, dan yang pelanggan ID pelanggan PK ini ya itu primary key-nya. Kita lanjut mungkin di suku cadang. Nah, ini kan ada berbeda ya, ada yang berbeda. Nah, di sini di suku cadang ini kan ada pelanggan ID pelanggan. Nah, itu sebagai foreign key-nya. Dan transaksi sama nomor fakturnya itu juga foreign key. Mungkin saya kasih contoh kayak ini, kayak di kendaraan ke servis. Nah, ini kan di servis ada foreign key-nya ini. Ada transaksi di baris atributnya itu ada foreign key transaksi, nomor faktur, kendaraan merek. Nah, di bawah sendiri ini. Nah, ini terpampang foreign key-nya. Kenapa foreign key? Karena di entity karena ini foreign key itu di entity service ini ada data dari entity lain. Entity lainnya itu kendaraan masuk di service. Itu. Terus mungkin udah untuk uh, rasionalnya. Kita lanjut kembali ke soal berikutnya. Soal ke-5. Itu membaca relationship menggunakan ARDDs. Yang pertama ada transaksi dengan suku cadang atau suku cadang dengan transaksi. Setiap suku cadang dijual dalam satu dan hanya satu transaksi. Setiap transaksi hanya menjual satu atau beberapa suku cadang. Gimana maksudnya? Maksudnya itu satu transaksi itu bisa digunakan untuk beberapa suku cadang. Tapi beberapa suku cadang hanya bisa dalam satu transaksi itu. Saya seperti itu. Nah, soal yang kedua, relationship dengan relationship transaksi dengan service atau service dengan transaksi. Setiap service hanya dijual dalam satu dan hanya satu transaksi. Setiap transaksi menjual jasa satu atau beberapa service. Maksudnya di satu transaksi itu menjual jasa satu atau beberapa service. Beberapa service. Jadi beberapa service itu bisa masuk di satu transaksi. Tapi di beberapa service hanya bisa tapi di satu service bisa untuk beberapa service masuk di transaksinya seperti itu. Untuk selanjutnya nomor 3, relationship transaksi dengan bengkel atau bengkel dengan transaksi. Setiap transaksi hanya dilakukan dalam satu dan hanya satu bengkel. Setiap bengkel dapat melakukan satu atau beberapa transaksi. Gimana maksudnya? Sama seperti halnya nomor 1 dengan 2. Satu transaksi itu hanya dilakukan dalam satu dan hanya satu bengkel. Setiap bengkel dapat melakukan satu atau beberapa transaksi. Jadi di dalam bengkel tersebut memungkinkan untuk bisa melakukan beberapa transaksi, tidak satu kali aja. Tapi satu transaksi itu dalam satu bengkel tersebut. Kayak itu. Ya, yang nomor 4, relationship service dengan kendaraan atau kendaraan dengan service. Setiap service hanya didapatkan pada satu dan hanya satu kendaraan. Setiap kendaraan mendapatkan satu atau beberapa servis. Oh, maksudnya kendaraan ini bisa mendapatkan beberapa servis, tapi servis hanya didapatkan pada satu dan hanya satu kendaraan.
Jadi satu servis itu ada beberapa apa saja yang diservis itu masuk di kendaraan. Jadi mendapatkan satu atau beberapa servis di kendaraan tersebut. Nomor 5 itu relationship, ya, relationship bengkel dengan pegawai atau pegawai dengan bengkel. Setiap pegawai dimiliki satu dan hanya satu bengkel. Setiap bengkel memiliki satu atau beberapa pegawai. Mungkin bingung di setiap bengkel memiliki satu atau beberapa pegawai. Saya jelaskan mungkin ya, pastinya di satu bengkel atau di satu bengkel dan di bengkel itu pasti ada bercabang-cabang bengkel. Nah, di satu bengkel itu bisa memiliki beberapa pegawai, banyak pegawai. Di satu bengkel tersebut tidak memungkinkan pegawai itu masuk ke bengkel-bengkel lain, di cabang-cabang lain. Jadinya setiap pegawai dimiliki satu dan hanya satu bengkel. Untuk selanjutnya yaitu nomor 6 relationship suku cadang dengan pelanggan atau pelanggan dengan suku cadang. Setiap suku cadang dibeli satu dan hanya satu oleh pelanggan. Setiap pelanggan dapat membeli satu atau beberapa suku cadang. Maksudnya itu pelanggan dapat membeli beberapa suku cadang. Tapi satu suku cadang itu bisa dibeli di dalam suku cadang itu bisa dibeli oleh satu pelanggan, seperti itu. Setiap suku cadang dibeli satu dan hanya satu oleh pelanggan. Saya kembalikan dengan moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.